kasih Mbak Yulia udah datang untuk memenuhi wawancara kita hari ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita ketahui di sini. Nah, yang pertama, coba Ibu Yulia ceritakan apa alasan Bu Yulia ingin menjadi seorang guru. Mengapa Bu Yulia ingin menjadi guru? Baik, terima kasih Ibu. Kenapa saya pengen menjadi guru? Yang terutama itu karena saya tamatan tarbiyah yang gelarnya SPD, yaitu larinya ke guru. Dan satu lagi, saya pengen menambah pengalaman kerja, yang mana yang saya baru tamat dan mencari wawasan ilmu dan yang lainnya. Terus saya selain itu menyukai anak-anak. Apakah sebelum di sini atau semasa kuliah itu sudah punya pengalaman kerja, misalnya apa pernah ngajar privat atau ngajar di tempat yang lain sebelumnya? Kalau ngajar di tempat selain sebelumnya nggak pernah, cuman kami pernah praktek lapangan kerja itu selama 3 bulan itu di sekolah. Bagian saya dapat waktu itu bagian MTSN. Oke. Menurut Ibu Yulia, pekerjaan itu apa sih? Pekerjaan itu apa? Bu Yulia memandang pekerjaan itu sebagai apa? Kalau menurut saya pekerjaan itu sebagai suatu tanggung jawab yang harus diselesaikan. Kenapa saya bilang tanggung jawab? Karena itu kayak kita mengajarkan anak, kita harus mengajarkan suatu materi ini pada anak, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita beri itu pada anak. Oke. Berhubungan dengan mengajarkan anak materi, nanti kalau untuk anak itu ada mengajarkan anak, terus ada materi, kemudian ada penguasaan kelas. Nah, kalau seandainya ketika mengajar terus tiba-tiba Ibu Yulia nggak tahu dengan materi itu yang harus diajarkan, nah apa yang Ibu Yulia lakukan? Mungkin kalau di saat itu saya akan mencari atau alihkan ke materi-materi yang lain, dan saya lebih giat lagi belajarnya di rumah, mempelajari atau memperdalami materi yang tidak saya tahu itu untuk diajarkan besok. Ini Ibu Yulia udah tahu ketika melamar pekerjaan di sini itu udah tahu kah akan ditempatkan di posisinya sebagai apa? Karena di sini kan ada beberapa tingkatan kelas, ada sekolah. Nah, Ibu Yulia kan ada TK, ada SD. Nah, apakah Bu Yulia udah tahu ditempatkan di posisi yang mana? Oh, kalau yang ditempatkan yang dari pihak sekolah sih saya nggak tahu. Cuman kalau pengen di TK. Tempatkan di TK. Oke. Coba berikan alasan kenapa Ibu Yulia ingin ditempatkan di TK. Kenapa nggak di SD? Apa alasannya ingin ditempatkan di TK? Karena alasan yang pertama tadi, saya menyukai anak-anak, dan untuk anak-anak yang TK itu kan baru berumur kisaran 5 atau 6 tahun yang lagi lucu-lucunya gitu. Suatu tingkahnya itu bisa membuat jadi motivasi untuk kerja atau bisa untuk menghilangkan penat. Makanya apa harapan Ibu Yulia maksudnya itu seperti ini, nanti kan Ibu Yulia diterima di sini, terus apa harapan Ibu Yulia mau bergabung di SD Latifah, Yayasan Latifah? Harapannya saya berharap bisa menjadi sesuatu yang bisa diandalkan. Terus harapannya bisa menjadi guru yang mencerdaskan anak-anak. Oke, mencerdaskan anak-anak. Oke. Gini, pernah nggak sih kawan-kawan Ibu Yulia berkomentar tentang diri Ibu Yulia? Pastinya ada ya. Nah, teman-teman Ibu Yulia itu memandang Ibu Yulia itu seperti apa? Ini yang komentar memandang dari segi fisika atau sifat atau apa aja. Jadi menurut teman-teman Ibu Yulia itu orangnya seperti apa sih? Kayak gitu. Kalau bagi yang belum tahu ya, dia banyak ngasih tahu itu seperti kayak
Yulia ini kayak orang yang jutek, judes, itu pula yang mau jadi guru gitu. Oke. Terus lebih kayak itu sih. Tapi kalau udah yang kenal kayak, oh berarti anaknya nggak seseorangkan wajahnya gitu. Oke. Ya, nah itu kalau menurut teman-teman. Nah kalau menurut Ibu Yulia sendiri, apa sih kelebihan yang Ibu Yulia miliki? Mudah beradaptasi dengan lingkungan, Oke. mudah berbaur. Terus manusia itu kan ada kelebihan, ada kekurangan. Nah kalau menurut Ibu Yulia, kekurangan Ibu Yulia apa? Kekurangan itu lebih ke overthinking atau kurang percaya diri aja. Oke. Nah, ketika menjadi guru, apa kompetensi yang harus dimiliki untuk menjadi seorang guru menurut Ibu Yulia? Yang pertama kali itu penguasaan kelas. Oke. Terus penyesuaian dengan anak-anak, Oke. mengetahui karakter anak. Oke. Sekarang ini, misalnya Ibu Yulia keterima di sini, apa yang akan Ibu Yulia lakukan pertama kali? Di kelas atau di sekolah? Pokoknya Ibu Yulia diterima menjadi salah satu guru di Yayasan Latifah. Nah, di hari pertama kerja, apa yang akan Ibu Yulia lakukan? Beradaptasi, melihat bagaimana struktur atau peraturan atau yang lainnya dari Latifah Bimbel ini. Oke. Terus seperti ini. Kan di sini kita sangat mengutamakan kedisiplinan. Nah, kemudian ada hal-hal tertentu yang akan mengganggu terjadinya kedisiplinan. Contoh, karena ini adalah sesuatu hal yang terjadi di luar kendali kita. Ketika mau berangkat kerja, kemudian tiba-tiba hujan, ban kendaraan pecah. Nah, sementara waktu untuk kita harus berada di sekolah, nah itu udah mepet. Nah, apa yang akan Ibu Yulia lakukan untuk mengatasi hal itu? Mengatasi hal itu, yang pertama kali saya akan menghubungi pihak sekolah. Itu kan ngasih kabar bahwasanya saya ada kendala tertentu, tidak dapat datang tepat waktu. Terus saya akan contohnya mencari Gojek atau apa, tinggal dulu motor. Oke. Kemudian ini, kan di sini kita bertanggung jawab terhadap anak murid, selain ke murid juga bertanggung jawab kepada orang tua. Nah, kemudian kan orang tua ingin dong sesuatu hal yang terbaik buat anaknya. Apa yang Ibu Yulia lakukan ketika ada orang tua yang komplain tentang apa aja, tentang pendidikan atau tentang anaknya, kemudian dia komplain. Nah, apakah nilainya yang jelek kah, atau tidak ada perubahan? Nah, apa yang akan Ibu Yulia lakukan ketika ada orang tua yang komplain? Kalau ada orang tua yang komplain, terutama sekali saya akan mendengarkan apa itu komplain. Contohnya dia udah belajar tapi nilainya masih rendah. Saya akan lihat ini masalah atau kendalanya di mana. Contoh kan ada sebagian anak yang di sini bisa, di pas ujian dia tidak bisa. Ada sebagian anak yang pas dia diajarin dia paham, pas dia mengajar mandiri dia nggak bisa. Jadi saya akan lihat dulu di mana masalahnya. Jadi contohnya itu bisa ditanya ke orang tua atau bisa lihat dari hasil-hasil ujiannya. Nanti baru jelaskan ke orang tuanya. Oke. Baik Yulia, saya rasa untuk wawancara kita hari ini cukup sekian. Nah, nanti bagaimana hasilnya nanti akan kita hubungi sesegera mungkin. Oke Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bu.